Merajut realitas baru yang menakjubkan. Pernah nggak sih kalian merasa, sekeras apapun kita lari mengejar sesuatu, entah itu uang, jabatan, atau pasangan yang ideal, rasanya hal-hal itu malah makin menjauh. Kita kerja bagai kuda, tapi saldo segitu-gitu aja. Kita sudah baik sama orang, tapi malah dikhianati. Rasanya kayak kita lagi terjebak di dalam labirin yang gak ada ujungnya. Nah, kalau kalian merasakan itu, mungkin ada yang salah dengan cara kita memandang realitas. Kali ini, kita bakal bedah tuntas satu konsep dahsyat, tentang gimana caranya pindah jalur ke realitas baru yang lebih menakjubkan. Ini bukan soal motivasi kosong, tapi soal mekanisme energi dan kesadaran. Simak sampai habis ya. Part 1. Berhenti mencari, mulailah menjadi. Poin pertama yang paling mukul banget adalah soal konsep mencari vs menjadi. Kebanyakan dari kita menghabiskan seumur hidup buat mencari kebahagiaan. Kita pikir kalau punya mobil baru, kita bahagia. Kalau sudah nikah, kita bahagia. Tapi sadar gak, kata mencari itu secara gak langsung mengonfirmasi ke alam bawah sadar kita kalau kita gak punya. Dan hukum alam itu simple, like attracts like. Kalau vibrasi kita adalah kekurangan, maka semesta bakal kasih lebih banyak kondisi kurang. Jalannya harus dibalik, jangan cari cahaya, tapi jadilah cahaya itu sendiri. Jangan cari keberkahan, tapi jadilah sumber keberkahan bagi orang lain. Pas kita menjadi, frekuensi kita berubah, ibarat magnet. Kalau kutubnya sudah benar, kita gak usah ngejar besi. Besinya yang bakal nempel sendiri ke kita. Bahkan uang pun punya sifat unik. Dia suka mendatangi orang yang gak pelit dan yang tahu kalau uang itu harus mengalir. Bukan cuma disimpan karena takut kekurangan. Part 2. Rahasia realitas fisik dan energetik. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis tapi seru. Bayangkan kalian lagi nonton film pakai proyektor. Terus di layar ada adegan yang kalian gak suka, atau ada tulisan yang salah ketik. Apakah kalian bakal lari ke layar terus mencoba menghapus tulisan di sana? Nggak akan bisa kan? Layar itu adalah realitas fisik, dunia yang kita lihat sekarang. Sedangkan laptop atau file filmnya adalah realitas energetik. Banyak dari kita stres karena mencoba mengubah nasib cuma di level fisik. Kita marah-marah sama keadaan. Kita gonta-ganti pekerjaan tanpa mengubah mentalitas. Itu sama saja kayak mencoba menghapus gambar di layar proyektor. Sia-sia. Kalau mau gambarnya berubah, ubah filenya, ubah program di dalam pikiran dan energi kita. Begitu sumbernya bersih, otomatis bayangan di dunia fisik bakal ikut bersih. Part 3. Pasangan itu bukan sama, tapi cocok. Ini bagian yang paling menarik dan sering bikin kita salah paham. Soal hubungan, sering banget orang curhat ke pengadilan agama atau temannya. Gue mau cerai karena sudah gak cocok. Tapi coba deh pikir pakai logika. Pasangan itu dalam bahasa Arab disebut aswaja. Sifatnya itu berpasang-pasangan. Kayak baut sama mur, atau kayak ulekan sama cobeknya. Mereka itu berbeda, tapi justru perbedaan itu yang bikin mereka cocok. Kalau kalian sama persis, itu bukan pasangan, tapi copy paste. Doa kita selama ini meminta pasangan yang menyejukkan hati Kurata Ayun, tapi begitu dikasih yang beda sifat kita malah protes. Padahal justru lewat perbedaan itulah jiwa kita dilatih untuk sabar dan naik kelas. Jadi kalau pasanganmu sekarang beda banget sama kamu, selamat. Itu tandanya kalian sedang dipasangkan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bertanding. Part 4. 23 langkah harian, navigasi kesadaran. Lalu gimana caranya supaya kita bisa tetap di jalur realitas baru ini setiap hari? Ada beberapa tips praktis yang bisa langsung kita eksekusi. Hiduplah di sini. Saat ini, jangan biarkan pikiranmu di masa lalu penyesalan atau di masa depan kecemasan. Pas lagi cuci piring, rasakan airnya. Pas lagi napas, sadari napasnya. Kehadiran penuh adalah kunci keberuntungan. Olah napas. Jantung gak bisa kita perintah, lambung gak bisa kita atur. Tapi napas bisa.
Dengan mengatur napas, kita sebenarnya sedang mengambil kendali atas diri kita sendiri supaya nggak reaktif kalau ada masalah. Memaafkan untuk diri sendiri. Dendam itu kayak kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Memaafkan itu bukan buat orang yang nyakitin kita, tapi supaya jalur energi di diri kita gak mampet. Hargai proses. Jangan cuma fokus ke hasil. Hasil itu urusan semesta. Tugas kita cuma memastikan setiap langkah yang kita ambil itu sadar dan penuh cinta. Part 5. Refleksi sosial. Menariknya, Indonesia sempat disebut sebagai salah satu negara paling bahagia secara holistik. Kenapa? Bukan karena ekonomi kita paling hebat, tapi karena kita punya modal energetik yang kuat, gotong royong, ikatan keluarga, dan kemampuan untuk merasa cukup qanaah. Ini adalah bukti nyata kalau kebahagiaan itu gak selalu berbanding lurus dengan angka di rekening, tapi lebih ke kedalaman relasi kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan alam. Jadi teman-teman, realitas baru yang menakjubkan itu bukan sesuatu yang harus kita beli mahal-mahal. Itu adalah pilihan strategis yang kita ambil setiap detik lewat kesadaran kita. Berhenti memecahkan cermin saat wajah kita kotor. Mulailah cuci muka kita sendiri. Fokus perbaiki energi di dalam. Maka dunia di luar akan menyesuaikan diri dengan sendirinya. Ingat, kamu adalah kreator dari duniamu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kajian mendalam ini. Semoga mulai hari ini, hidupmu gak cuma jadi sekadar rutinitas, tapi jadi petualangan yang menakjubkan.